Halo fans Persebaya dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Persebaya Sport. Kali ini Persebaya Sports akan membahas Persebaya mulai latihan lagi, satu pemain absen karena alami gangguan. Sebelum kita lanjutin videonya jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian dapat notif berita seputar Persebaya. Surya Co. ID, Bali. Persebaya Surabaya kembali menggelar latihan tim hari ini, Jumat, 21 Januari 2022, di Surabaya. Setelah 2 hari sebelumnya diliburkan karena perjalanan pulang dari Bali. Persebaya memilih pulang kembali ke Surabaya masa jeda internasional kali ini. Tadi latihan adaptasi untuk latihan besok, karena besok pagi latihan dengan intensitas tinggi, ungkap Aji Santoso seusai latihan tim di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Jumat, 21 Januari 2022. Ada waktu beberapa hari untuk kami membenahi semua kekurangan-kekurangan kami di Bali kemarin, supaya pertandingan lawan Sleman kami sudah dalam kondisi sangat bagus, tambahnya. Dalam latihan kali ini, Aji menyebut semua pemain dalam kondisi baik, hanya minus 1 pemain yang mengalami gangguan. Pemain semua gak ada masalah, tinggal Adi Setiawan kakinya agak bengkak sedikit, kemarin main juga agak sedikit sakit, sedikit dipaksa. Ini tadi gak latihan, sampai hari Senin dia baru latihan, jelas pelatih asal Kabupaten Malang itu. Sementara Koko Ariaraya yang proses pemulihan cedera panjang yang dialami, Aji menyebut sudah pulih, tapi belum 100%. Sudah mengikuti latihan tim meski tidak semua sesi. Koko sudah sembuh, dia sudah mulai latihan dengan tim ketika ringan, tapi kalau game normal kata dokter masih belum boleh, karena ada 1 atau 2 item yang harus Koko lakukan untuk tes, jelas Aji Santoso. Aji menyebut, latihan tim masih fokus pada fisik, belum menyentuh taktik laga selanjutnya hadapi PS Sleman. Belum, nanti mungkin mulai hari Senin, pungkasnya. Akankah laga lawan PS Sleman ditunda? Buntut panggilan timnas. Surya Co. ID. Berikut berita populer Persebaya hari ini, Jumat, 21 Januari 2022, tentang kebenaran penundaan laga Persebaya Surabaya versus PSS Sleman lantaran adanya panggilan timnas Indonesia. Usai kalah saat menghadapi Bayangkara FC, Persebaya Surabaya kembali mendapat cobaan. Ada 5 pilar tim yang mendapat panggilan dari timnas Indonesia. Mengetahui hal ini, pelatih Persebaya Surabaya meminta agar laga ke depan ditunda terlebih dulu. Jika laga melawan PSS Sleman tidak ditunda, secara tidak langsung Persebaya Surabaya akan tampil pincang dan tidak seimbang. Pelatih Persebaya, Aji Santoso, meminta laga hadapi PSS Sleman, Jumat, 28 Januari 2022, mendatang, laga pekan 21 Liga 1 2021 ditunda. Alasannya, 5 pemain Persebaya yang saat ini sedang menjalani pemusatan latihan timnas Indonesia, Hernando Ari, Rizky Ridho, Rahmat Irianto, Marcelino Ferdinand dan Ricky Kambuaya sangat mungkin belum kembali bersama tim pada laga tersebut. PSSI memanggil 27 pemain untuk pemusatan latihan, TC, 19 hingga 28 Januari 2022, persiapan uji coba internasional, FIFA Matchday, hadapi Timor Leste di Stadion Kapten Iwayan Dipta 27 Januari mendatang. Persebaya menjadi tim penyumbang pemain terbanyak di pemusatan latihan kali ini. Tentunya saya sampaikan dari awal kalau sama-sama menguntungkan, seharusnya pertandingan Persebaya ditunda karena kalau 27 mereka, timnas, main, tanggal 28 Persebaya main, sangat mepet, ungkap Aji Santoso. Harus ada penjadwalan ulang biar sama-sama fair, timnas bisa memakai pemain kami secara maksimal, kami pun juga seperti itu, tambahnya. Permintaan Aji ini disampaikan karena pemain Persebaya yang dipanggil terlalu banyak, sehingga akan menggerus kekuatan tim. Situasi ini menjadi genting, karena Persebaya sedang dalam persaingan ketat mengejar posisi puncak klasemen. Kami mengharapkan kebijakan dalam situasi seperti ini kami harus diberi ruang sedikit. Kami 5 pemain yang dipanggil, beda dengan tim lain yang hanya 2 atau 3, pungkas Aji Santoso. Situasi penundaan laga sebelumnya pernah diterima Persebaya, saat 4 pemainnya dipanggil timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2020. Koko Ari tertarik bermain sepak bola, karena malas berangkat sekolah. Bola.com, Jakarta. Banyak anak laki-laki di Indonesia memiliki cita-cita untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Namun, bek Persebaya Surabaya, Koko Ariaraya rupanya tidak tertarik dengan sepak bola ketika kecil.
Kepada Tiento Indonesia, Koko Ari mengungkapkan awal mula ia tertarik dengan sepak bola. Menurut Koko itu terjadi saat ia duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Waktu itu menurut Koko ada salah seorang teman sekelasnya, yang hampir setiap hari Sabtu itu selalu tidak berangkat sekolah. Alasannya si teman sekelas itu mengikuti pertandingan sepak bola bersama SSB-nya. Dari situlah Koko kemudian tertarik untuk masuk ke SSB. Dengan alasan yang sangat sederhana. Agar ia tidak harus bersekolah di hari Sabtu. Awalnya saya nggak minat sepak bola. Waktu kelas 3 SD saya ditawari teman untuk ikut SSB, awalnya saya nolak. Dulu saya lihat setiap Sabtu dia jarang sekolah, saya merasa kok enak ya. Ternyata teman saya itu setiap Sabtu dan Minggu ada pertandingan sepak bola, ungkap Koko. Akhirnya dari situ saya berpikir tertarik, males sekolah saya dulu. Saya bilang ke orang tua untuk ikut SSB, lanjutnya sembari tertawa. Saat masih di level junior, Koko Ari Araya mengungkapkan beberapa kali mengalami kegagalan dalam mengikuti seleksi. Terutama seleksi yang melibatkan klub luar negeri. Namun, Koko tidak pernah menyerah. Pemain yang kini berusia 22 tahun itu, mampu mempertahankan semangat dan paham dengan kekurangan diri sendiri. Saya dulu sempat ikut seleksi SSI Arsenal, dan ikut program yang dari Bayern Munchen, tapi saya nggak diterima, ujarnya. Tapi saya introspeksi diri, saya perbaiki kekurangan saya, lanjutnya. Persebaya Surabaya di musim ini memiliki banyak pemain muda. Paling tidak ada 15 pemain bajul ijo di BRI Liga 1 2021-2022 yang berusia di bawah 23 tahun. Koko Ari Araya salah satunya. Namun, Koko tidak terlalu banyak mendapatkan kesempatan bermain di BRI Liga 1 musim 2021-2022. Dari 20 laga yang sudah dijalani Persebaya, Koko baru dimainkan 4 kali. Dengan total menit bermain mencapai 189 menit. Sampai di sini dulu ya dulur bonek bonita. Jangan lupa di-subscribe ya dulur, agar Mimin semangat upload videonya. Dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video kami berikutnya.